Baik, adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan fungsi? Sebelum kita masuk ke relasi dan fungsi, pernahkah adik-adik memesan makanan secara online untuk keluargamu? Saya rasa pernah. Di sini ada daftar makanan yang kamu pesan untuk keluargamu. Di sini ada ayah, ibu, kakak, kamu, dan adik. Dan daftar menunya adalah nasi padang, bakso, mie ayam, tekwan, ketoprak. Di sini ayah memesan nasi padang, ibu memesan mie ayam, kakak memesan bakso, kamu memesan ketoprak, dan adik memesan tekwan. Di sini juga ada menu minuman, yaitu ayah memesan es campur, ibu memesan es teh, kakak memesan es jeruk, kamu memesan jus alpukat, adik memesan jus alpukat. Sadarkah kalian bahwasanya yang kalian lakukan adalah relasi? Nah, relasi ini apakah juga fungsi? Jawabannya adalah ya, fungsi. Baik, kita masuk ke hari yang kedua. Di sini kamu juga memesan makanan untuk keluargamu. Tapi di sini agak berbeda. Ayah tidak memesan apapun, dan ibu memesan bakso, kakak memesan nasi padang, kamu memesan tekwan, dan adik memesan ketoprak. Di sini juga kamu diminta untuk memesankan minuman pula. Di sini ayah memesan dua, yaitu es teh dan es jeruk. Ibu memesan es campur, kakak memesan es jeruk, kamu memesan jus alpukat, adik memesan jus mangga. Tahukah kalian bahwasanya yang kalian pesan adalah relasi? Tapi apakah relasi tersebut juga fungsi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ayah tidak memesan apapun, dan yang kedua, untuk minuman, ayah memesan dua jenis minuman. Bisa dikatakan itu bukan fungsi. Jadi, apa itu relasi dan apa itu fungsi? Oke, kita masuk ke relasi dan fungsi. Apa itu relasi dan apa itu fungsi? Relasi adalah setiap anggota himpunan daerah asal domain boleh punya pasangan lebih dari satu, atau tidak boleh juga tidak memiliki pasangan. Oh, itu relasi. Terus apa itu fungsi? Kita masuk ke fungsi. Fungsi adalah setiap anggota himpunan daerah asal domain diharuskan mempunyai pasangan, dan hanya tepat satu pasangan dengan anggotanya himpunan daerah lawannya atau kodomain. Itulah fungsi. Baik adik-adik, di sini saya ada grafik. Yuk bareng-bareng kita lihat grafik relasi dan fungsi. Baik, berikut adalah grafik dan fungsi. Baik, kita masuk ke yang grafik. Di sini tertera grafik A, B, C, D, E, dan F. Ada dua cara untuk mengetahui bahwasanya grafik tersebut fungsi ataupun bukan. Kita masuk cara yang pertama. Cara yang pertama, di mana ketika X bertemu dengan Y, bertemu satu titik, itu berarti grafik tersebut adalah fungsi. Kita coba grafik yang A. Y bertemu dengan X, terdapat satu titik yang berarti bahwasanya grafik A adalah fungsi. Kita lanjut ke grafik yang B, di mana Y bertemu dengan X, mendapatkan satu titik yang berarti bahwasanya B tersebut adalah fungsi. Kita lanjut grafik yang C, di mana X bertemu dengan Y, mendapatkan satu titik yang berarti bahwasanya C tersebut adalah fungsi. Kita masuk yang D, di mana X dan Y bertemu beberapa titik, yaitu lebih dari satu titik, yang berarti bahwasanya grafik tersebut adalah bukan fungsi. Kita masuk grafik yang E.
di mana X dan Y bertemu satu titik, yang berarti bahwasanya grafik E adalah fungsi. Kita lanjut grafik yang F, di mana grafik F tersebut bertemu lebih dari satu titik, yang berarti bahwasanya grafik tersebut bukan fungsi. Itu satu cara untuk mengetahui bahwasanya grafik tersebut fungsi atau bukan. Ada satu cara lagi untuk mengetahui grafik tersebut fungsi atau bukan. Kita masuk ke cara yang kedua, di mana cara yang kedua ini adalah dengan menarik satu garis, di mana ketika satu garis tersebut bertemu satu titik, itu berarti bahwasanya grafik tersebut adalah fungsi. Kita masuk ke grafik yang A. Kita tarik garis lurus, bertemu satu titik, yang itu berarti bahwasanya grafik A adalah fungsi. Kita masuk grafik yang B. Kita tarik garis lurus, bertemu satu titik, yang berarti bahwasanya grafik B adalah fungsi. Kita masuk grafik yang C. Kita tarik satu garis, bertemu satu titik, yang itu berarti bahwasanya grafik C adalah fungsi. Kita lanjut ke grafik yang D. Kita tarik satu garis yang bertemu lebih dari satu titik, yang itu berarti bahwasanya grafik tersebut bukan fungsi. Kita masuk grafik yang E. Kita tarik garis lurus, bertemu satu titik, yang itu berarti bahwasanya grafik F adalah fungsi. Kita lanjut grafik yang F, di mana kita tarik satu garis lurus, bertemu lebih dari satu titik, yang itu berarti bahwasanya grafik F itu bukan fungsi. Itulah dua cara mengetahui bahwasanya grafik tersebut fungsi atau bukan. Baik, di sini saya ada contoh soal tentang relasi dan fungsi. Di sini ada fungsi H didefinisikan dengan H sama dengan T, yaitu 4T kuadrat plus 10. Tentukan rank untuk T sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Baik, di sini kita langsung mensubstitusikan T yang sudah diketahui, yaitu 0, 1, dan 2. Kita mulai dari 0. H T sama dengan 4 kuadrat plus 10, yaitu H 0 sama dengan 4 kali 0 kuadrat plus 10 sama dengan 10. H 1 sama dengan H dalam kurung 1 kuadrat plus 10 sama dengan 14. H 2 sama dengan 4 2 kuadrat plus 10 sama dengan 16 plus 10 sama dengan 26. H3 sama dengan 4 dalam kurung 3 kuadrat plus 10 sama dengan 4 kali 9 plus 10 sama dengan 36 plus 10 sama dengan 46. Jadi ranknya didapatkan 10, 14, 26, 46. Baik, saya rasa adik-adik sudah paham apa itu relasi dan fungsi. Di sini saya ada soal. Adik-adik bisa mengerjakan, kira-kira apa sih jawabannya? Ya, betul. Ternyata adik-adik sudah paham apa itu relasi dan fungsi. Itulah relasi dan fungsi. Sadar atau tidak sadar, matematika ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satunya fungsi. Matematika bukan untuk dihafal, tetapi untuk diterapkan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan integral. Saya Iri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.